Pernah nggak sih ngerasa kayak hidup ini ngeprank banget? Udah usaha mati-matian, hasilnya zonk. Udah baik sama orang, malah disakitin. Udah niat ngejar mimpi, malah dihantam realita. Terus pas curhat ke orang, jawabannya cuman, ya udah ikhlasin aja. Bro, emangnya gampang? Tapi tenang, gue paham rasanya. Dan ternyata ada satu filosofi yang bisa bikin kita tetap tenang, walaupun hidup lagi berantakan. Namanya stoikisme. Bukan sekadar sabar atau pasrah, tapi seni bertahan hidup biar mental kita tetap kuat. Gimana caranya? Yuk, kita bahas bareng. Satu, jangan ngelawan takdir, pelajarin cara mainnya. Banyak orang menderita bukan karena masalahnya gede, tapi karena mereka nggak bisa nerima kenyataan. Misalnya, lo diputusin tiba-tiba. Reaksi pertama, panik, overthinking, galau, stalking mantan tiap jam. Tapi bro, itu semua nggak bakal ngubah apapun. Filosofi Stoik ngajarin satu hal penting. Lo nggak bisa kontrol apa yang terjadi, tapi lo bisa kontrol cara lo meresponsnya. Jadi daripada sibuk nyari alasan, kenapa ini terjadi? Fona mending tanya ke diri sendiri. Oke, ini udah kejadian. Sekarang apa langkah gue selanjutnya? Terima, adaptasi, dan move on. Karena semakin lo lawan realita, semakin sakit jadinya. Dua, penderitaan. Itu sementara, mental baja. Itu selamanya. Pernah dengar Epictetus? Dia dulunya budak, hidupnya susah, tapi akhirnya jadi filsuf besar. Kenapa? Karena dia sadar satu hal. Setiap kesulitan itu bukan rintangan, tapi latihan buat jadi lebih kuat. Gini deh, bayangin lo main game RPG. Kalau musuhnya lemah terus, karakter lo nggak bakal naik level kan? Hidup juga gitu. Setiap masalah itu EXP buat mental lo. Semakin sering lo hadapi, semakin kuat lo jadinya. Jadi kalau hidup lagi ngetes lo, jangan nanya, kenapa gua? Tapi tanyain, oke, gua bisa belajar apa dari ini? Mindset ini yang bikin lo nggak gampang tumbang. Tiga, overthinking itu musuh terbesar, stop drama. Sendiri jujur aja, kadang yang bikin kita stres bukan masalahnya, tapi overthinking kita sendiri. Mau tidur, malah ingat omongan orang. Mau fokus kerja, tapi kepikiran, gimana kalau gagal? Akhirnya, nggak maju-maju. Seneca pernah bilang, kita lebih sering menderita dalam pikiran kita sendiri daripada dalam kenyataan. Jadi mulai sekarang, latih diri buat nanya. Masalah ini beneran gede atau cuma pikiran gue yang melebih-lebihkan? Kalau lo bisa ngontrol pikiran, lo bisa ngontrol hidup lo. Empat, jangan nyari simpati, nyari solusi aja. Di era media sosial, banyak yang kalau ada masalah, langsung curhat di story. Gue capek sama hidup ini. Kenapa dunia nggak adil? Bro, oke, kita semua butuh support system. Tapi kalau tiap ada masalah, lo cuma cari simpati, lo bakal terus terjebak di mindset korban. Stoikisme ngajarin kita buat berhenti berharap dunia jadi lebih baik dan mulai berusaha biar kita yang jadi lebih kuat. Daripada nunggu orang kasihan, lebih baik tanya, apa yang bisa gue lakuin sekarang buat memperbaiki keadaan? Sekecil apapun langkahnya, lakukan. Karena solusi nggak bakal datang kalau kita cuma duduk diam dan mengeluh. Oke, gue paham. Hidup itu kadang absurd banget. Tapi kalau lo terus nyalahin keadaan, lo nggak bakal maju. So mulai sekarang, terima kenyataan, berhenti ngeluh. Gunakan kesulitan sebagai EXP buat naik level. Stop overthinking, fokus ke solusi. Jangan nyari simpati, tapi nyari cara buat bangkit. Karena hidup itu kayak game. Semakin lo hadapi tantangan, semakin lo naik level. Dan semakin lo kuat, semakin kecil kemungkinan lo bakal kalah. Jadi, siap buat main game kehidupan dengan mental stoik? Gaskaun!